Kami merasakan bahwa layanan publik itu selalu ada progres yang bagus. Ya, yang tadi disampaikan Pak Bupati, meskipun masih banyak, tapi saya melihat bahwa ini ada sebuah progres. Saat mereka ada anggaran, mulai mereka menata, bahkan mengundang kita untuk mencoba mulai dari RAM, pintu masuknya, terus kemudian hal-hal apa sih yang dibutuhkan teman-teman disabilitas, kita memang benar-benar dilipatkan. Oleh sebab itu menjadi tugas kami, selagi kami diberi amanah, saya ingin bagaimana mencurahkan perhatiannya, mengajak kawan-kawan di eksekutif untuk bagaimana dalam merumuskan kebijakan, dalam membuat kebijakan. Ini benar-benar harus berpihak, benar-benar harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Setiap kantor layanan publik itu harus ada ruang tunggu layanan prioritas. Bahkan harus ditetapkan siapa sih yang melayani ketika ada kelompok rentan yang datang. Itu juga harus ditetapkan. Karena melayani kelompok rentan ini juga treatmentnya akan berbeda. Tidak cukup infrastruktur. Betul. Salutnya saya gini, dia membeli barang kita kan taunya wah ini produk yang bagus-bagus. Dia tidak memandang dengan kelemahan kita, tapi dengan kualitas produk kita yang sudah sama seperti dengan mereka lah. Itu kebanggaan saya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome Tribuners. Saya Mamdu Adi Prianto, jurnalis Tribun Jateng dalam Tribun Topik. Saat ini saya sedang berada di Wonosobo, bertemu dengan tamu spesial. Ya betul, Bupati Wonosobo, Pak Afif Nur Hidayat. Selamat sore Pak Afif. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana ini agenda hari ini? Agenda hari Cukup ini enggak, karena hari ini khusus ketemu jenengan. Oh spesial juga ya. Alhamdulillah. Lama tidak ngobrol, kita pengen ngobrol, tapi di tempat yang lebih rileks. Ini ya. di taman ya Pak ya. halaman pendopo belakang, belakang. Kabupaten Wonosobo. Ya, cukup rileks. Tidak sendirian Pak Afif ini. Pak Afif ditemani dengan Ketua IDW atau Ikatan Disabilitas Wonosobo. Ada Mas Saifur Rohman atau akrab bisa panggil itu Mas Ipung, betul Mas Ipung ya? Betul. Sehat Mas Ipung? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kita bersama-sama dengan Pak Bupati. Ya. Ini penyanyi juga loh. Ini penyanyi. Oh penyanyi. Aja salah, orang ketua IDW toh. Ini penyanyi. Suaranya bagus. Oh, nanti kita coba. Oh, iya. Nanti ada sesi tersendiri Mas Ipung bernyanyi. Kemudian ada juga di sebelahnya anggota Des Wonosobo Ramaham atau Camat Kalikajar, yaitu Mbak Aldina Kusumawati. Apa kabar Mbak Dina? Baik, alhamdulillah Mas Mamdu. Mas Iya. Mamdu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini kalau ini penyanyi, ini ustazah. Ya. Oh, lengkap berarti ini. Iya. Nanti kita bisa bikin kolaborasi, Pak. Ustazah di Acaranya bidang gitu. pemerintahan. Oh, bidang pemerintahan. Kirain betul ustazah. Ya, hari ini kita membicarakan topik spesial atau topik penting. Di Wonosobo ini ada pelayanan publik ramah disabilitas di Wonosobo. Oh ya Pak Afif, Pak Bupati, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu. Indeks pelayanan publik di Wonosobo itu mencapai kategori prima atau dengan skor 4,52 tahun 2024 dari Kementerian Pan-RB. Bagaimana kesannya? Ya, saya terima kasih atas capaian dan penghargaan ini. Walaupun saya sering menyampaikan ke teman-teman, kerja itu jangan cari prestasi. Prestasi itu adalah bonus saja. Kalau kita sudah bekerja dengan baik. Ini bentuk nyata bahwa teman-teman pimpinan perangkat daerah, pimpinan UPD telah bekerja dengan baik. Nah, yang menilai siapa? Yang menilai masyarakat. Masyarakat menilai tingkat kepuasannya, pimpinan menilai. Dan akhirnya apa? Hasil kerjanya diakui oleh pemerintah pusat kan. Hasil kerjanya. Ini hasil kerja teman-teman semua, bukan saya. Teman-teman semua yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak pernah mengenal lelah. Karena memang sering saya sampaikan ke teman-teman bahwa menjadi bupati kan pilihan. Menjadi wakil bupati pilihan. Menjadi ASN pilihan, dia udah memilih sendiri kok. Baik.
menjadi bupati, wakil bupati, menjadi AS, sudah memilih menjadi bupati, wakil bupati, AS, memilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Berarti harus totalitas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tenaganya, pikirannya, waktunya, ya sebagian besar kita curahkan untuk masyarakat. Tadinya itu skornya itu 4,50. Kemudian naik tahun 2024 menjadi 4,52. Faktor apa yang kira-kira itu berperan penting atau berkontribusi terhadap indeks pelayanan publik itu, Pak? Kalau saya kita runut dari awal dulu, saat saya menjabat memang yang menjadi prioritas kami adalah penataan sumber daya manusia. SDM ya? Iya, penataan sumber daya manusia yang punya kompeten, punya kompetensi, sehingga harapannya seseorang menduduki jabatan, seseorang ditugaskan dalam satu bidang, dalam satu OPD adalah sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Terlebih seorang pimpinan, ya, pimpinan OPD yang harus paham terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi. Ini menurut saya kata kunci yang pertama adalah itu. SDM. Iya, penataan SDM yang punya kompeten, dan kami sudah lakukan itu sejak tahun 2021 kami menjabat. PR pertama itu dan sudah kita eksekusi secara bertahap, bahwa masih ada dan belum sesuai harapan, dan kita terus akan berbenah dan kita terus akan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga mudah-mudahan masyarakat merasakan kepuasan atas kinerja yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo di semua bidang layanan. Kan luas banget. Betul. Pemerintah yang dilayani dari lahir tekan mati kok. Ya, dari lahir sampai mati. Ini perlu mendapatkan pelayanan, tidak hanya ada orang melihat hanya layanan tertentu saja. Oh, pelayanan di bidang pendudukan, pelayanan di bidang kesehatan. Atau sekarang yang lagi rame pelayanan pemerintah di bidang apa? Sarana prasarana infrastruktur jalan misalkan, ya. Padahal yang kita berikan itu banyak banget. Selain SDM, bidang apa yang kira-kira menonjol? Infrastruktur? Ya, infrastruktur menjadi penopang juga. Ya, sebenarnya ya saya mohon maaf, kantor-kantor layanan kami ini sebenarnya ya masih banyak yang belum baik, tidak layak. Saya punya angan-angan yang namanya kantor pelayanan itu ya harus baik, harus bersih. Sebagaimana kita kalau mohon maaf kita datang mau ke luar kota, ke bandara itu kan, itu kan semua fasilitasnya kan bagus semua. Harus inklusif juga. Harus, itu persyaratan. Nah, kita sebenarnya menginginkan ke sana. Jadi kantor-kantor kami ramah karena yang dilayani oleh masyarakat, oleh pemerintah pada seluruh masyarakat kan tanpa mengenal jabatan, status sosial, kondisi fisik dan lain sebagainya, semua kan, sehingga semua warga negara Indonesia, masyarakat Wonosobo berhak untuk mendapatkan pelayanan. Oleh sebab itu, kantornya pun harus baik, kantornya pun harus bersih, kantornya pun harus ramah terhadap anak, ramah terhadap ibu, ramah terhadap orang tua, lansia, terlebih ramah terhadap disabilitas. Nah, kita sudah bergerak ke arah sana. Sudah bergerak ke arah sana, dan satu kebanggaan saya sampaikan ke teman-teman, alhamdulillah kami sudah punya MPP, Mall Pelayanan Publik, di mana waktu itu saya prihatin. Di kabupaten lain ini sudah 5 tahun lebih dulu. Bahkan ada yang sudah 10 tahun. Lebih lama. Sudah lebih lama, sudah dibangun kantornya. Kemudian layanan masyarakat satu pintu. Terintegrasi. Tapi Wonosobo belum ada. Tapi kita nggak usah berkecil hati. Kita harus punya mimpi kapan sampai ke sana kita bisa wujudkan MPP.
Dan ayo kita mulai dari diri kita dulu tadi. Hmm. Penataan sumber daya manusia, kemudian susun konsepnya yang baik. Akhirnya alhamdulillah Pak Sekda mengizinkan kantor Korpri, gedung Korpri, waktu itu sebagai embrio mall pelayanan publik. Apa namanya dulu ya? Gerai. Gerai ya, karena itu tempatnya belum memungkinkan, tidak seluas yang kita ingin tuju. Hanya Gerai Land. Dimulai dari situ. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita evaluasi sambil jalan, kita punya duit, ya kita susun perencanaan, kita anggarkan, dan alhamdulillah ini sudah terwujud mimpi saya, mewujudkan mimpi masyarakat. Kita punya mall. Meskipun ketinggalan nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting sudah tunggu dari saat itu langsung didesain inklusif dan ramah. Iya langsung semua insya Allah. Dan teman-teman terlibat secara langsung untuk melihat, mengecek kurangnya apa, ya. Nah, terus dilakukan pembenahan. Dimulai dari perencanaan. Saat dilibatkan. Saat kita buat satu perencanaan untuk membangun mall pelayanan publik, kemudian teman-teman kita libatkan untuk melakukan revisi jika memang perlu ada revisi, untuk dilakukan perbaikan sebelum pada proses pembangunan. Dalam proses pembangunan pun teman-teman juga kita libatkan untuk melakukan monitoring. Baik, Mas Ipung, tadi kata kuncinya itu ramah dan inklusif. Bagaimana Anda melihat pelayanan publik di Wonosobo itu ramah dan inklusif? Ya, kalau saya secara pribadi kebetulan saya aktif di Ikatan Disabilitas Wonosobo, jadi saya punya sebuah optimisme yang luar biasa karena kami itu berdampingan dengan Pak Bupati. Justru sebelum beliau menjadi Pak Bupati kita sudah cukup dekat, sehingga saat beliau menjabat ini menjadi kemudahan untuk kita dalam berkomunikasi. Nah, ini dibutuhkan dengan regulasi yang nyata. Salah satunya keluarnya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan inklusi bagi gedung layanan publik. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat baik, karena setiap pembangunan khususnya gedung-gedung layanan publik itu selalu dilibatkan kami. Sehingga akses-akses yang akan diberikan untuk kami, bahkan untuk kaum rentan itu dipastikan benar-benar bermanfaat, benar-benar sesuai dengan guna. Nah, ini yang terjadi sehingga kami merasakan bahwa layanan publik itu selalu ada progres yang bagus. Ya, yang tadi disampaikan Pak Bupati, meskipun masih banyak, tapi saya melihat bahwa ini ada sebuah progres. Saat mereka ada anggaran, mulai mereka menata, bahkan mengundang kita untuk mencoba mulai dari RAM itu masuknya, terus kemudian hal-hal apa sih yang dibutuhkan teman-teman disabilitas, kita memang benar-benar dilibatkan. Nah, ini saya secara pribadi berharap bahwa ke depan ini justru menjadi satu pesan positif bagi kabupaten-kabupaten lain. Karena Perbup ini saya pikir baru Wonosobo yang punya. Ya, meskipun di Permen PUPR nomor 14 itu memang sudah mengatur hal itu, tapi belum spesifik. Pelibatan teman-teman itu belum ada. Nah, ini dikuatkan dengan adanya Perbup itu, sehingga kami sering menyampaikan justru ke kabupaten-kabupaten lain untuk mendorong sama seperti halnya yang ada di Wonosobo, agar layanan publik itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk semua, termasuk teman-teman kaum rentan dan teman-teman disabilitas. Sejauh mana pelayanan publik dari segi kesehatan, kemudian transportasi, kantor pemerintahan bagi teman-teman disabilitas? Saya pikir sampai saat ini sudah hampir merata, mereka ada progres untuk ke arah yang jauh lebih baik, Pak. Terutama hadirnya MPP ini benar-benar kita terlibat. Bahkan saya justru bersyukur kalau Wonosobo belum bangun, karena akhirnya saat hadirnya MPP ini justru kami merasakan ini yang terbaik gitu loh. Mall pelayanan yang kami rasakan, kami beberapa memang berkunjung dan termasuk Wonosobo sudah sangat aksesibel untuk teman-teman. Aksesibilitas. Bahkan sampai memenuhi standar aksesibilitas itu. Bahkan sampai ke kantin pun kita difasilitasi untuk datang ke situ. Oke, ada pengalaman apa atau cerita-cerita apa dari teman-teman disabilitas soal pelayanan publik di Wonosobo ini? Ya, pastinya kalau kami melihat salah satu pengalaman kami diberi akses yang sangat mudah. Kemudian kami dapat privilege dari pelayanan itu, salah satunya kami termasuk kategori yang diprioritaskan. Kemudian regulasi istilahnya untuk administrasi itu kita nggak berbelit-belit, justru banyak kita dibantu. Pak Bupati, ini kita kembali ke Pak Bupati lagi. Ada momen-momen tertentu nggak saat Anda tersentuh
melihat teman-teman disabilitas saat mereka menginginkan pelayanan publik gitu? Saat itu kan mungkin belum ada itu ya Pak ya, peraturan daerah soal Iya, itu ya. Nah, ada momen-momen tertentu nggak Anda merasa Enggak, ini? saya tuh selalu teringat apa yang disampaikan saudaraku Mas Ipung, bahwa siapapun kita itu bisa menjadi disabilitas. Siapapun kita yang terlahir ya karena faktor X ya, dulu sehat walafiat, kemudian semua sempurna, tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi disabilitas. Ini kata-kata Mas Ipung yang selalu saya ingat kapanpun dimanapun. Oleh sebab itu menjadi tugas kami, selagi kami diberi amanah, saya ingin bagaimana mencurahkan perhatiannya, mengajak kawan-kawan di eksekutif untuk bagaimana dalam merumuskan kebijakan, dalam membuat kebijakan. Ini benar-benar harus berpihak, benar-benar harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kebijakan, kata Mas Ipung kan untuk semua. Semua masyarakat, tidak untuk orang tertentu saja. Nah, tidak, tapi untuk semua lapisan masyarakat, tidak pandang bulu. Nah, sehingga kami terus berupaya semaksimal mungkin, SDM kita lakukan pembenahan, kemudian infrastruktur juga berangsur-angsur kita perbaiki, dan harapan juga respon masyarakat selalu kita tunggu. Kritik saran masyarakat sebagai check and balance kami. Ya, ke depan kita akan terus berbuat yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat Wonosobo. Tribuners jadi melo ya dengar Pak Bupati berbicara seperti itu terkait teman-teman disabilitas. Ya, artinya inklusi seringkali hanya terdengar istilah kebijakan, tapi ini lebih dari itu, yaitu memanusiakan manusia, memanusiakan warga masyarakat. Dan ini di Wonosobo tidak hanya sebagai program gitu ya Pak ya, tapi sudah panggilan moral dari Pak Bupati Wonosobo. Moral, panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Karena melihat teman-teman disabilitas di Wonosobo. Iya. Karena saya menganggap mereka tidak hanya sebagai masyarakat saya, tapi teman-teman ini sebagai teman, sebagai sahabat saya. Saya kadang rindu kalau nggak ditelepon Mas Ipung, terlebih Mbak Yam. Kalau Mbak Yam, komunikasi langsung. Mbak Yam mestinya hadir di tengah-tengah kita, tapi hari ini nggak bisa. Ini apa sering memberi masukan WA saya, telepon saya, dan lain Mbak Yam sebagainya. teman disabilitas juga. Perempuan menggerak Ya, saya berusaha untuk selalu dekat dengan kawan-kawan. Terlebih hari ini kan Mas Ipung mendapatkan tugas khusus dari pemerintah di Dinas Pendidikan. Sebagai apa Mas Ipung? Saya kebetulan di unit layanan disabilitas, Mas. Karena memang kita Pak Bupati matur bahwa tidak ada boleh sekolah yang menolak untuk teman-teman disabilitas. Sekolah ya. Sehingga kita harus, pemerintah punya tanggung jawab untuk harus mendampingi, mulai dari gurunya, kemudian bagaimana mereka dibekali pelayanannya untuk teman-teman disabilitas memang bersekolah di sekolah formal. Kan bisa jadi ada warga yang mau menyampaikan ke kami terbatas, nggak enak, malu dan lain sebagainya kan. Nah, tapi mungkin lewat dutanya Mas Ipung menjadi penjembatan komunikasi kepada masyarakat. Ya alhamdulillah, ini banyak sekali anak-anak kita yang dulu mau ikut sekolah malu, ternyata sekarang sudah semua sekolah di Kabupaten Wonosobo, sekolah umum sudah negeri maupun swasta. terbuka, harus terbuka dan menerima anak-anak yang disabilitas. Dan alhamdulillah juga kepala sekolahnya, guru-guru sangat ramah, welcome sekali. Dan yang di luar dugaan kadang adalah teman-teman ya, teman-teman kita, teman-teman anak di sekolah ini luar biasa, empatinya luar biasa. Itu terbangun. Saya pernah lihat di SMP Negeri 1 Kepil itu, sampai anak itu nggak masuk sekolah, temennya tuh datang yang ke rumahnya, menengok. Kenapa tidak datang? Oh karena sakit. Oh dijemput. Besoknya
dihampiri inget ya. Sebelum berangkat ditemani berangkat ke sekolah. Di sekolah mendapat pelayanan yang luar biasa kawan-kawannya. Itu gurunya nggak nyuruh, tapi anak-anak terpanggil menjadi teman dekatnya, menjadi sahabat dekatnya, meraih mimpinya bahwa teman yang disabilitas harus sukses meraih cita-cita. Ya, sekarang sudah lulus SMK, Pak. Sudah ya? Ya, lulus pakai kaki, karena memang kedua tangannya. Ya, Dan sekarang saya di sound engineering. Sound Ya, engineering. pakai kaki dia. Oh, pakai kaki. Oh, ikut Mas Ipung juga nyanyi itu tadi. Mungkin bisa dikolaborasi. Baik-baik. Ini sepertinya Pak Bupati sama Mas Ipung sudah tektokannya sudah lama. Enggak, saya fan-nya. Dulu kalau Mas Ipung manggung itu, Mas Ipung manggung, saya ikut datang. Saya terus ngefans suaranya. Suaranya. Ini suaranya kedua-duanya. Ya, top lah. Ya. Keakraban yang terjalin artinya ini memang dilibatkan ya teman-teman disabilitas ya Pak ya. Untuk perencanaan pembangunan. Ya, kita libatkan dari awal. Libatkan dari Iya. awal. Agar seperti apa Pak memang Pak? Yang diinginkan Pemkab Wonosobo memang seperti apa yang diinginkan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu hari ini kan kita lihat dari sisi perencanaan. Nah, ya, perencanaan menjadi satu yang penting untuk meraih sebuah sasaran dan tujuan. Sehingga manakala kami punya komitmen, ya mereka harus kita libatkan dari perencanaan. Contoh kecil aja, saat kami diskusi dengan kawan-kawan, kami kan nggak paham teknis nih, kita bikin tangga, Landai tangganya. misalkan tangga itu kan. Kemudian tangga masuk rumah, tangga masuk kantor, lantainya 2 misalkan, lantai 1 2 kan. Kami nggak berpikir, biasanya orang bikin tangga dilihat dari nilai estetisnya. Nah, nilai estetisnya itu menarik, wah bagus Ilmu ini sipilnya karya. seperti Iya, itu. ya. Tapi kawan-kawan Berbeda ya Pak. punya pandangan lain. Pak, tidak hanya dilihat dari aspek estetis saja, Pak. Kalau tangganya tidak rapat, itu nggak ramah terhadap ibu-ibu. Ya, ini belum ke disabilitas, tidak ramah terhadap ibu-ibu. Nah, maksudnya gimana? Itu kalau ibu-ibu naik tangga, kemudian pakai rok. Ini kan dari bawah kelihatan. Ini kawan-kawan sebelum bicara sampai disabilitas, kawan-kawan sudah mengingat hal yang kecil-kecil itu diingatkan. Apalagi yang menyangkut teman-teman agar terfasilitasi. Ini detail sekali kalau ketemu dengan kawan-kawan ini. Iya. Terkait disabilitas, ada pelindungan hukum yang ada di Pemkab Wonosobo, yaitu Perda ya Pak ya tadi ya Pak ya? Iya. Perda HAM, betul ya Pak ya? Ini memang tidak ada di daerah lain Tribuners, hanya ada di Wonosobo Perda HAM itu. Ini kita sudah ada inisiatornya ya Pak ya di sini ya Pak ya? Mbak Dina bukan? Ya, sebenarnya waktu itu kan lahirnya Perda ini kan saya saat itu menjadi ketua DPR. Baik. Nah, jadi ketua DPR, kemudian saya melihat komitmen kepala daerahnya saat itu, Pak Haji Walik Harif, dengan membentuk task force. Awal task force. Ya, namanya saya ingat saya itu. Ini task force ramah HAM. Nah, kemudian saya mencoba menyelami teman-teman yang ada di dalam task force. Salah satu orang penggagasnya ya ini Mbak Dina. Baik. Beserta Pak Tono, ada Mas Fahmi, terus siapa lagi, Mas Iwan, Jani, Kak Lintang, banyak kawan-kawan kok. Jadi saya melihat wah ini bagus sekali. Program yang sedahsyat ini harus di komitmen kepala daerah yang bagus, programnya dahsyat, bagus, menyentuh sekali. Saya berpikir harus ada keberlanjutannya. Nah, agar bisa ada keberlanjutan, maka siapapun yang menjadi kepala daerah ke depan ini bisa meneruskan, bisa menerjemahkan, mengejawantahkan dalam program-program yang lebih real, sehingga kami berkomitmen DPR bersama eksekutif
berkomitmen dengan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh task force. Kan memberikan penjelasan pada kami yang awam juga tidak gampang kan. Kami mencoba mencari informasi, ngundang dan lain sebagainya, sehingga kami berkomitmen bahwa ini harus dikuatkan di dalam peraturan daerah. Dan alhamdulillah bisa kita tetapkan. Kalau tidak salah waktu itu Indonesia baru Wonosobo ya Mbak Dina ya. Indonesia baru Wonosobo. Dilala legislatif dan eksekutif satu suara ya Pak ya. Insya Allah dari dulu selalu satu suara. Selalu satu suara. Karena pada saat saya di DPR, istri saya juga sudah jadi PNS. Jadi dari kamar sudah satu suara. Sedikit dipaksa udah Pak itu Pak. Legislatif harus mendukung ini HAM. Mbak Dina bisa diceritakan saat itu pembentukan task force, kemudian Perda Ramah HAM ya bunyinya ya. Bisa diceritakan? Iya, jadi sebetulnya inisiasi awalnya di tahun 2015. Waktu itu memang Pak Bupati, Pak Kholik Arif yang menjembatani kami bertemu dengan para NGO dan juga Komnas yang memang pada saat itu wacana untuk membuat kota ramah HAM itu sedang ingin diinternalisasi di seluruh kabupaten kota di Wonosobo. Nah, kemudian dicoba di Wonosobo dan karena waktu itu juga tidak ketemu sebetulnya ini akan diurus oleh siapa, sehingga beliau memutuskan untuk membentuk gugus tugas gitu ya, atau task force, atau sekarang nama kami DES seperti itu. DES. Ya, untuk menjadi fasilitator sampai dengan konsep komitmen ini bisa lebih konkret seperti itu. Dan akhirnya isinya ya teman-teman PNS muda seperti itu yang memiliki dianggap mungkin open mind, bisa memahami dan menarasikan isu HAM ini dengan lebih baik seperti itu. Karena ini memang sebuah isu baru pada saat itu. Banyak juga yang resisten. Ketakutan ketika kemudian menjadi sebuah kota ramah HAM itu maka menjadi kota yang bebas segalanya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan akhirnya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Perda ini menjadi bentuk komitmen yang paling tinggi sih skala dan levelnya. Karena disepakati oleh legislatif dan eksekutif. Sehingga siapapun bupatinya ini akan tetap bertahan. Dan itu memang sudah dibuktikan. Sampai dengan hari ini alhamdulillah Wonosobo menjadi satu-satunya kabupaten yang masih konsisten menerapkan konsep Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Sedangkan beberapa kabupaten kota lainnya ketika inisiator misalnya dari bupati ataupun dari CSO, karena kan bisa juga inisiasinya dari CSO, ketika ini berganti atau berganti kepemimpinan maka ikut berganti. Ikut berganti juga. Ya, jadi itu dulu di tahun 2016 dan alhamdulillah kita masih bisa menjaga sampai dengan hari ini. Dan saya rasa kalau kita mau flashback lagi ke tahun 2016, jawabannya terjawab hari ini. Lahirnya Perda tentang uji kelayakan terhadap bangunan harus inklusif. Lahirnya komitmen Pak Bupati dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan bahwa semua sekolah di Wonosobo itu harus inklusif. Itu sehingga kenapa kemudian harus ada unit layanan disabilitas? Karena si unit layanan disabilitas di bawah Dinas Pendidikan inilah yang akan memastikan bahwa sekolah dan guru yang akan memiliki murid disabilitas ini bisa memahami sebenarnya prosedurnya seperti apa, cara mengajarnya seperti apa. Kemudian sebenarnya masih banyak hal itu dari sisi kebijakan ya. Kemudian turunan-turunan yang konteksnya dengan perempuan, anak ini juga lahir dari bentuk komitmen Perda yang sebetulnya sudah ditetapkan di tahun 2016. Dan kuncinya adalah sebetulnya memang satu keberlanjutan seperti disampaikan Pak Bupati dan itu rata-rata menjadi resep yang manjur ketika bentuknya adalah Perda. Tapi juga menurut saya ada satu faktor yang penting yaitu komitmen pimpinan. Gitu. Jadi kalau Pak Bupati tidak mungkin beliau merasa ini ya karena dulu ikut mengesahkan. Jadi mempunyai sense of belonging terhadap Perda itu. Dulu yang ikut bahas pasal per pasal. Jadi kalau hari ini nggak mengimplementasikan nggak enak. Waduh dulu saya minta pasal ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah beliau sekarang posisinya adalah sebagai eksekutor yang saya yakin beliau sangat karena dulu internalisasi 10 hak dasar yang diatur dalam Perda ini mungkin sudah sangat mengakar, apalagi beliau juga memiliki panggilan jiwa khusus ya terkait dengan inklusivitas sehingga tidak terlalu sulit untuk kemudian mewujudkan pelayanan-pelayanan di Wonosobo, standar-standar ini menjadi inklusif. Ada yang lahirnya teknis, lahir teknis ini biasanya memang berkat partisipasi dari teman-teman disabilitas. Kita tidak pernah tahu kebutuhan mereka apa kalau kita nggak ngobrol sama mereka. Karena dalam sebuah forum diskusi ternyata yang diinginkan oleh teman-teman tunarungu itu
bukan sesuatu hal yang mewah, tetapi mereka hanya butuh sebuah bel penanda di angkot untuk memudahkan mereka berhenti. Nah, yang seperti itu nggak akan bisa, mohon maaf, dipikirkan oleh kita yang belum menjadi disabilitas. Tapi pentingnya bagaimana keterlibatan mereka itu dari sisi teknis, dari sisi kebijakan ya alhamdulillah sudah banyak lahir kebijakan-kebijakan, termasuk kenapa kita scoringnya bisa tinggi 4,52 karena salah satunya adalah karena dalam penilaian itu banyak sekali indikator yang terkait dengan inklusivitas, mengatur bahwa setiap kantor layanan publik itu harus ada ruang tunggu layanan prioritas. Bahkan harus ditetapkan siapa sih yang melayani ketika ada kelompok rentan yang datang. Itu juga harus ditetapkan. Karena melayani kelompok rentan ini juga treatmentnya akan berbeda. Tidak cukup infrastruktur. Betul. Dan kemudian juga infrastrukturnya termasuk diatur, parkir disabilitas di sebelah mana, apakah ada RAM dan lain sebagainya, ada ruang laktasi atau tidak, tempat bermain anak atau tidak. Seperti itu juga karena kita Kabupaten Wonosobo Ramah HAM diatur dengan perda, maka itu mempermudah Kabupaten Wonosobo juga untuk memenuhi standar-standar penilaian kinerja pelayanan publik. Gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor. Oke, tadi ada resisten, ada bottleneck saat pertama kali diimplementasikan. Iya. Seperti apa? Karena pada saat tahun 2015 kita memulai pemahaman hak asasi manusia ini kan dianggap sebagai sebebas-bebasnya. Jadi ada kekhawatiran masyarakat barangkali ada norma atau ada nilai-nilai yang mungkin dilanggar ketika kemudian seolah-olah semua hak asasi manusia ini kita akomodir seperti itu. Padahal kan kita juga punya undang-undang tentang HAM. Dan sebetulnya Wonosobo sendiri awal mula kita memutuskan untuk menjadi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM itu karena kita memang memiliki modal sosial harmoni. Kita menjadi kota yang paling damai-damai saja dengan banyak kelompok ormas dan lain sebagainya. Dan juga kita terkenal dengan religiusitas juga ya. Dan kita waktu itu juga memilih bahwa isu HAM kita ini adalah ekosok, ekonomi sosial dan budaya, sehingga dengan narasi yang baik ini yang akhirnya mengubah pemahaman masyarakat bahwa menjadi kota ramah HAM ini bukan berarti kemudian melegalkan segala sesuatu yang diakui sebagai hak asasi manusia seperti itu. Misalnya kemudian ada istilahnya kelompok yang melakukan kegiatan anarki dan sebagainya, kemudian proses yang harus dimaknai kan adalah bagaimana kemudian treatment untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tetap menghargai hak asasinya. Tetapi kemudian tidak berarti bahwa Wonosobo tuh pokoknya bebas mau ngapain aja. Itu yang butuh proses edukasi ke masyarakat. Sehingga waktu awal dulu investasi kita selain juga ke perda adalah ke sosialisasi ke masyarakat. Nah, saya udah ketemu Mas Ipung sejak dulu. Beliau punya band namanya Alpa Boplo. Beliau juga punya komunitas. Artinya apa Mas Ipung Alpa Boplo itu? Kita kayak tokoh, kan kita ada tokoh reggae nih Mas, dari Pantai Gading, dia salah satu yang penerima Nobel. Nah, dia suka sekali menyuarakan dengan lagu-lagunya itu tentang keberagaman. Wah, ini berarti selaras dengan itu ya. Jadi dulu kita mengambil langkah diseminasinya ke masyarakat tentang HAM itu nggak lewat sosialisasi, tetapi kita bikin konser rock merdeka, kita bikin musik ya lewatnya, lewat seni budaya seperti itu. Oke. Ini Mbak Dina vokalisnya. Baru sama Mas Ipung artinya. Pensiun sebentar sih. Jadi kalau saya nambahkan Mbak Dina tadi, pertama itu ada kekhawatiran. Ini kan sesuatu yang baru. Dengan anggota dewan waktu itu juga kami mencoba tidak semuanya sepakat mensosialisasikan, memberikan pemahaman juga tidak mudah. Makanya sering kita ajak ngobrol teman-teman task force ini untuk menjelaskan, dijelaskan secara detail. Kekhawatirannya itu tadi saya sampaikan, jangan sampai nanti kebablasan. Semua masyarakat menuntut kepada pemerintah. Untuk difasilitasi, karena pingin bahwa mereka haknya dipenuhi oleh pemerintah. Kekhawatirannya itu, sementara pemerintah sangat terbatas, gitu ya. Tapi setelah kita diskusi panjang lebar, ya alhamdulillah bahwa pelan-pelan anggota dewan juga paham betul dan akhirnya justru memberikan dukungan penuh. Bertahan hingga saat ini. Alhamdulillah. Dan kalau hari ini kan, kalau saya tidak mengejawantakan, tidak menindaklanjuti, waduh, saya orang dosa, paling berdosa kan. Dulu ikut terlibat, ya, ngetok palu perda itu,
saat saya diberi amanah untuk menjadi eksekutif kok tidak mau mengeksekusi ya. Ada beban moral itu. Ya, bila perlu justru hari ini bagaimana kita rumuskan kebijakan yang lebih makro ya. Sehingga dan alhamdulillah ini sudah berantai bertahap bisa jalan. Kami sangat terbantu waktu itu dengan Pak Afif sebagai Ketua DPRD karena memang tidak semua anggota Dewan sudah memiliki perspektif yang sama. Beliau termasuk yang optimis dan membantu komunikasi kami dengan anggota DPRD pada saat itu untuk kembali on the track ke isu yang sedang kita perjuangkan. Iya, sebagai Ketua DPRD harus satu gerbong harus dengan Ketua DPRD. Ya orang gampang toh. Tapi alhamdulillah. Karena beda warna ya Pak. Kata kuncinya adalah komunikasi. Saya menggarisbawahi implementasi tadi Pak. Implementasi selain fisik, kemungkinan juga harus non fisik ya Pak ya. Antrian prioritas, kemudian bahasa isyarat gitu. Bagaimana suasana atau kondisi itu Pak di Wonosobo ini? Ya, prosesnya masih berproses ya. Masih berproses. Iya. Tapi insya Allah kita akan menuju ke sana. Dan yang kita urusi banyak memang. SDM kami terbatas. Ya, di sekolah saja misalkan. Kami sering mendengar masukan dari guru. Kan tidak semua guru paham bagaimana tata kelolanya saat memberikan pembelajaran. Ada 30 siswa. Nah, kemudian 2 diantaranya adalah disabilitas misalkan. Guru itu harus adil memberikan pembelajaran pada mereka. Dan tidak semua guru itu bisa. Akhirnya apa? Pak Bupati, kami dididik toh. Nah, kami diberi materi deh. Nah, ini masukan. Akhirnya ya udah, kita bertahap. Kepala sekolah dulu ya Mas Yum. Kepala sekolah, guru BP, guru kelas. Dan mereka antusias banget. Antusias sekali. Ini hal-hal kecil yang terimplementasi di lapangan. Kalau bicara pelayanan publik ya lebih luas lagi ya tentu, karena memang hari ini ya saya wanti-wanti, saya monitor. Nggak boleh ada kantor kita di Pemkab Wonosobo, jangan sampai kita nyanyi tentang HAM, ya, ngomong di mana-mana. Ternyata kantor kita saja nggak ramah. Iya kan? Dulu saya guci itu masuk pendopo. Ini pada saat haji sampai orang kerumun kursi roda itu. Banyak, iya kan? Saya ingat, ya Allah Gusti, bener. Nah, perlu ada tempat begitu. Jamaah turun dari mobil kan biasanya kan berdesak-desakan masuk pendopo. Saya lupa waktu itu. Di belakang sudah ada ramnya, tapi di depan belum ada. Gimana itu? Saya ingat itu. Ini gimana? Kita harus bopong ini kan. Hanya untuk evaluasi tahun depan. Nah, pokoknya ini harus Belakang sudah ada. sebelum ke kantor-kantor yang lain, pendopo pusatnya pemerintahan ini harus ramah dulu. Pendopo bupati, pendopo wakil, pendopo kecamatan ya, kantor semua kantor-kantor. Ini hal yang kecil. Kadang kan kita tahu setelah ada kasus. Sebelum ada kasus kita nggak ada yang ingatkan. Lupa ya Pak. Rumongsone wis apik kabeh, rumongsone wis bener kabeh infrastrukturnya, tapi ternyata masih banyak kekurangan di sana sini. Sehingga kami terus membuka diri mendengar saran masukan dari masyarakat. Tapi ada satu kantor yang pegawainya itu sudah bisa bahasa isyarat loh Mas. Semuanya? Iya, karena mereka kantor dinas Kominfo sebagai garda terdepan literasi ke masyarakat. Saya pernah melihat satu kantor ini karyawannya les khusus bahasa isyarat gitu, dan itu juga yang akhirnya membuat teman-teman Kominfo ini kemudian juga mengajari dan membuat sebuah standar bagaimana cara kami di perangkat-perangkat daerah yang lain, kantor-kantor yang lain ini berkomunikasi dengan masyarakat ini yang ramah disabilitas, utamanya dalam media sosialnya, kontennya harus, itu kan hal kecil ya, tapi buat saya itu sebenarnya sangat
arti gitu, bagaimana konten-konten media sosial di kantor-kantor itu harus ada teksnya, kemudian bagaimana website itu harus bisa diakses juga untuk teman-teman yang buta warna dan tunarungu dan lain sebagainya. Jadi proses yang non fisik ternyata juga banyak diinisiasi oleh beberapa perangkat daerah dengan mekanismenya mereka masing-masing. Salah satunya Dinas Kominfo, mereka mencoba untuk menjadi garda terdepan, menjadi pusat literasi yang sudah ramah disabilitas. Baik, Mbak Dina juga Camat Kaligajar ya? Iya betul. Nah, kita ngomong implementasi. Kalau implementasi di Kecamatan Kaligajar seperti apa? Pastinya kalau Mas Ipong mau dari pembangunnya atau dari usernya, Mas? Saya juga pernah aku ajakin main seperti itu. Kita sempat apa ya? Nyumbang pikiran Mas Ipong ya. Kita sempat diajak jalan-jalan ke kantor kecamatan. Saya sampai bilang, wah ini bagus banget ini, Pak. Mungkin bisa jadi contoh untuk kecamatan lain. Karena memang saya merasakan bahwa tantangan terberat itu justru ketika masuk ke daerah-daerah, kecamatan, desa, itu masih banyak. Sampai kita mulai mengangkat juga isu-isu tentang di tempat-tempat ibadah. Ternyata banyak. Kayak kemarin saya dapat masukan nih dari Gereja Katolik, minta untuk Mas, ternyata kita sudah ada jamaah yang menggunakan kursi roda. Ternyata kita belum siap, termasuk GKJ juga sampai ngundang kita. Betul. Kita pingin, termasuk kemarin saya sempat diajak komunikasi juga dengan Mir Masjid dari Kauman yang menginginkan bahwa ternyata ada beberapa teman kesulitan untuk berwudu. Karena memang kita ada budaya bahwa tempat wudu itu ada kolam, Mas. Nah, sehingga butuh tempat wudu yang dikhususkan untuk teman-teman sendiri. Jadi dia tidak kesulitan. Nah, itu sudah mulai banyak termasuk di beberapa kali kita sering mengisi untuk pembekalan. Nah, biasanya kalau saya berpikir gini, Mas, kalau pimpinan sudah tahu, paham tentang inklusivitas, tapi kadang ke bawah, Mas, yang justru garda depannya para pelayan-pelayan itu, Mas. Tenang Mas Ipong, sudah dicatat sama Pak Bupati. Oh iya ya. Tadi diturunkan ke bawah. Betul ya? Iya. Sehingga ini perlu ada edukasi. Nah, itu sudah mulai banyak saya mengedukasi sampai ke tingkat desa, Mas. Kemarin terakhir saya bahkan di Desa Bojonggerep, Pak. Bojonggerep ya. Di Kaliwiro itu minta. Kaliwiro. Iya, itu yang jauh ya. jauh sekali itu, Pak. Tapi mereka sudah ada komitmen ke arah itu. Nah, ini merupakan menurut saya sudah cukup bagus. Tapi saya kuncinya sebenarnya saya enak, Pak. Kalau Pak Bupatinya sudah oke, saya yakin ke bawah. Oke juga. Iya, sudah enak. Jadi saya jalan itu nyaman gitu. Ya, karena bawa nama Pak Bupati. Menjual nama Bupati. Pak Bupatinya aja konsisten dengan itu, komitmen dengan itu. Kita berharap kan ini akan kayak sampai ke bawah, sampai ke akar benar-benar paham juga. Karena yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa saya selalu kalau memberikan edukasi itu justru kemanfaatannya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas. Saya kalau karyawannya lagi sakit, mereka butuh toilet yang duduk, mereka nggak bisa jongkok. Nah, itu sudah ada. Kalau ada dari pegawainya kok tiba-tiba stroke dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu hal-hal itu terjadi sewaktu-waktu, dan mereka bisa disabilitas ya itu tadi karena usia, karena minim sakit, karena kecelakaan. Nah, minimal itu sudah disiapkan fasilitas, Mas. Dan ini nyata, Mas, beberapa kali tempat-tempat kayak toilet yang khusus disabilitas, saya sering ngantri, Mas. Jadi mereka merasa mungkin lebih nyaman, lebih nyaman di toilet itu tempat disabilitas. Itu nyata. Itulah yang sering saya kasih gambaran bahwa sebenarnya ini bukan hanya digunakan untuk kita. Apalagi hari ini saya termasuk di anggota komisi daerah Kabupaten Ramah Ham. Yang menurut saya ini cukup bagus komitmen Pak Bupati sampai menugaskan atau membentuk komisi daerah Kabupaten Ramah Ham, termasuk karena itu di dalam Perda ya. Ini amanat Perda. Iya, kemarin kita sudah mencoba moving, Mas, di beberapa hal-hal yang memang sangat isu kaitan mulai buruh migran, bahkan sampai ke sekolah. Besok ini MBG juga, Pak, kita akan MBG ya. Kita agar ini menjadi sesuatu yang memang merepresentasikan sebagai kota yang benar-benar ramah HAM. Dulu sempat masuk angin. Iya, Komdahamnya nggak terisi dan butuh waktu lama. Tidak kompak berarti Pak ya. Jadi Komda ini kan sebetulnya satu-satunya juga di Indonesia ya, karena kita hanya punya Komdas. Dan Komda kita tuh bukan kemudian unit linearnya dari Komnas, tetapi memang sebetulnya di 2016 dulu kita sudah mengimajinasikan bahwa jika kemudian pemenuhan hak asasi manusia dilakukan oleh pemerintah, diatur komitmennya lewat Perda, siapa yang akan mengawasi seperti itu? Dan akhirnya waktu itu tercetus namanya adalah Komda, Komisi Wonosobo Ramah HAM. Dan di awal format itu kita mencari format yang paling sesuai itu seperti apa gitu. Jadi kan kita masih belajar ya.
dan masa jabatannya berhenti, kemudian ya untuk melakukan restrukturisasi kembali, kita manfaatkan juga untuk mengevaluasi peraturan bupatinya. Ternyata unsurnya mungkin harus kita atur kembali dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini sudah Komda Komposisinya bukan sudah- trial lagi ya. Ini sudah sempat sudah trial seri error berapa ya. Sudah seri kedua. Sudah Seri seri kedua kedua. dan insya Allah sudah lebih baik secara komposisi, cara kerja dan lain sebagainya. Karena nyari orangnya juga nggak gampang kan. Betul. Saya kan harus banyak diskusi, mendengar masukan, nek ini, piye, nek ini ya. Hanya lama. Dan Sama-sama satu diskusinya, pemikiran ya, Pak, nggih. Sehingga pada gilirannya ketemu Masih. Tepat. formasi yang menurut kami sudah mendekati lah. Ya mendekati, kalau mengarah kesempurnaan ya pasti ya kelihatan. Tapi mendekati ini para semuanya punya komitmen. Makanya Mas Ipung ini sering jalan-jalan Iya. ke beberapa, karena memang tugas Komda itu salah satunya adalah mengevaluasi implementasi dari Perda Ramah HAM supaya balance antara Iya. siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi. Dan Komda ini juga bisa memberikan masukan. Maka udah tepat kalau tektokannya Mas Dengan Ipung Mas Ipung, dengan ya. Pak Afif ini udah lancar gitu. Jadi kalau mau ngasih masukan udah nggak perlu pakai paper policy lagi Tinggal gitu WA ya. Iya. Jadi tetap lah ya, cuma jalur cepatnya udah. Termasuk saya sengaja mengundang beliau untuk main ke Kali Kajar untuk melihat langsung bagaimana, menilai secara langsung bagaimana standar pelayanan yang kita berikan secara fisik. Dan waktu itu kita memanfaatkan juga kehadiran Mas Ipung dan salah satu komunitas kembang jiwa Swarupa juga untuk bertemu dengan warga disabilitas Kali Kajar. Itu untuk pertama kalinya kita mencoba untuk mengundang teman-teman disabilitas dan kita mencoba ngobrol dengan Mas Ipung juga. Kita coba petakan sebetulnya perspektif mereka tuh seperti apa. Apakah mereka masih ingin diberdayakan, dan ternyata hampir mayoritas 99% itu mereka masih semangat dan ingin diberdayakan. Hanya memang mereka meminta sesuatu yang mudah untuk mereka. Misalnya disabilitas fisik berarti mungkin kita bisa dicoba diberikan amunisi untuk bisa berjualan di rumah dan lain sebagainya, seperti itu sih. Oke, baik, luar biasa. Terkait implementasi lagi nih Pak Bupati. Implementasi ada yang memang real dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu membangun Difabel Mat. Betul ya Pak Bupati? Nggih. Ceritanya bagaimana Pak Bupati? Ini ide gagasan Mas Ipung, Mbak Mariam dan kawan-kawan. Ini. Jadi kalau kita sering ngobrol, jadi muncul banyak ide. Itu Ya. Difabel Mat di objek wisata Kaliangat ya Pak ya? Iya. Ya di objek wisata Kaliangat. Itu memang untuk memberdayakan, akhirnya untuk memberdayakan teman-teman Ya disabilitas. sebenarnya memberikan ruang lah. Memberikan Memberikan ruang. Ternyata setelah kami cek, teman-teman itu punya banyak potensi. Ada yang suka bikin kue, baik. ada yang bisa ya kue ya UMKM ya. Tapi sering menyampaikan, Pak Bupati, saya udah bisa bikin roti, tapi yang susah jualannya, gitu kan? Nah, berarti kan kita harus bantu nih, Baik. bantu untuk memasarkan. Nah, contoh hal kecil itu, ternyata setelah kita kumpulkan banyak juga kawan-kawan yang tadi sampaikan Mbak Dina itu, karena kadang antara pemerintah dengan teman-teman ini tidak ada komunikasi yang seimbang ya, sehingga butuh penjembatan. Tapi setelah ketemu ternyata ya mereka butuh perhatian dalam bentuk apa yang bisa dilakukan, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Kadang sesuatu yang mudah, tapi selama ini bagaimana kita bisa mendengar mereka bicara, kemudian kita bisa menindaklanjuti. Ya, contoh ini setelah kita berikan fasilitas Difabel Mats, Tempat untuk berjualan iya, itu ya? tempat untuk berjualan, produknya juga dari teman-teman, yang jualan juga teman-teman, kemudian dengan fasilitas yang insya Allah cukup menyenangkan. Bahkan ada tukang pijitnya juga ya, Mas? Karena itu daerah wisata, ada yang tukang pijitnya dari teman-teman tunanetra. Dan itu alhamdulillah saya tanya, itu omsetnya cukup bagus ya Mas? Iya. Biasanya kalau libur-libur kan calling, ada yang butuh calling datang dia langsung. Saya tadi sempat nyicipin Pak roti. Udah kesana ya? Udah kesana. Oh, udah kesana ya. Kenapa memang Pak? Udah empuk gitu. Nah itu salah satu bentuk komitmen yang kita terjemahkan dalam konteks yang lebih
real lah. Bagaimana pemerintah hadir bersama-sama dengan teman-teman disabilitas. Ya. Pak, kalimat untuk teman-teman disabilitas di Wonosobo, silakan Pak. Ya, bagi seluruh teman-teman, sahabat-sahabat saya, anak-anakku sekalian di Kabupaten Wonosobo penyandang disabilitas, pokoknya harus tetap semangat, optimis. Pak Bupati, jajaran pemerintah Kabupaten Wonosobo akan senantiasa hadir dan bersama-sama kalian semuanya. Mas Ipung, siapa tahu untuk teman-teman disabilitas atau ke Pak Bupati, silakan. Ada yang hidup juga ke Pak Bupati. Kalau saya harus Silakan. Pak Bupati ya. Yang pasti kami selalu berharap ini adalah menurut saya sebuah takdir yang baik, karena kami mendapatkan Pak Bupati yang sangat mengapresiasi teman-teman, sehingga kami terus berharap bahwa ini akan menjadi sebuah kenang-kenangan dari kita sampai ke anak cucu kita yang tidak terlupakan, sehingga kami butuh sekali dukungan, terutama fasilitasi dari Pak Bupati, sehingga ini akan menciptakan teman-teman disabilitas yang jauh lebih bermartabat, kemudian mereka bisa berdaya, bisa mandiri, termasuk saya berharap juga ini Difabelmat akan diupayakan untuk bisa lebih baik dan lebih bisa berkompetisi, mungkin bukan hanya untuk wisatawan lokal tapi juga kita bisa go internasional bahkan, sehingga teman-teman disabilitas bisa berdaya. Kemudian teman-teman disabilitas yang mungkin selama ini belum mendapatkan akses pendidikan, kami juga berharap nanti akan banyak program-program pemerintah daerah yang mensupport sehingga mereka bisa lulus sarjana, kemudian mereka bisa juga mendapatkan kesempatan bekerja seperti yang lain juga. Ya, terima kasih Mas Ipung. Ya. Mbak Diana, silakan. Aku mungkin mau berbagi energi dengan teman-teman perangkat daerah ya. Baik. Karena berdasarkan pengalaman memang untuk membangun sebuah pelayanan yang inklusif, ramah disabilitas ini memang tidak mudah dan biayanya cukup mahal. Dan ketika kita hanya terjebak dalam keterbatasan sumber daya yang kita miliki, itu memang nggak akan pernah ketemu dengan jalan keluarnya. Cuman ini layak diperjuangkan, dan melayani secara inklusif itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah tugas yang harus kita tuntaskan, dan saya yakin setiap langkah kebaikan itu pasti akan nemu jalan kemudahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mencoba secara optimal untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, segera diperjuangkan, karena insya Allah akan ketemu dengan jalan-jalan kemudahan yang lain. Ya, terima Sebelum kasih Mbak ditutup, Diana. Mas. Gimana Pak Bupati? Ada tambahan lagi? Tadi kan di awal saya kenalkan beliau-beliau ini adalah penyanyi. Bahkan mengenalkan Wonosobo ramah HAM itu dengan musik. Ada lagu khususnya itu? Dengan musik. Nah tadi aja kan? Lagu khususnya nggak ada ya. Nggak ada lagu khususnya, tapi mereka, Mbak Dina tadi cerita lewat band apa? Rock. Ya, konser rock merdeka. Konsen Rock Merdeka. Mas Ipung dengan apa nama Alfa Boblonya. Ini mengenalkan dengan masyarakat. Jadi closingnya bandnya Siapa ya? satu petikan lagu. Ya. Nanti Mas Ipung sama Mbak Diana akan menyanyikan sebuah lagu ya. Permintaan request khusus dari Pak Bupati. Sebelum closing, saya ingin membacakan satu kesimpulan atau closing statement dari saya. Saya membacakan dari perbincangan saya dengan Pak Bupati, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian Mbak Diana juga. Bayangkan sejenak ketika seseorang yang menggunakan kursi roda harus berhenti di depan sebuah tangga yang terlalu tinggi. Bukan dokumen yang menghalangi, tetapi akses yang tak tersedia. Betapa berat beban itu. Bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Membangun rem dan jalur landai. Menyiapkan petugas yang terlatih bahasa isyarat, menyediakan ruang tunggu prioritas, serta membuka loket yang lebih inklusif. Namun saya ingin menegaskan, pelayanan inklusif bukan semata soal fisik. Lebih dari itu adalah tentang mengubah cara pandang, bahwa melayani penyandang disabilitas bukan memberi bantuan, melayan menghormati hak yang melekat. Harapan saya, seluruh aparatur di Wonosobo dapat memegang prinsip ini. Layanan publik harus memanusiakan, bukan sekedar melayani. Mari kita wujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang benar-benar inklusif. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan. Terima kasih. Wow. Keren. Terus kayak Najwa Shihab.
ada terakhir juga nih pantun dari saya. Yang ini saya mendadak saya bikin karena khusus di Wonosobo, apalagi bertemu dengan Pak Bupati. Mampir neng alun-alun Wonosobo tuku geblek. Cakep. Geblek, Sing dodol cakep. ramah, sing tuku seneng. Cakep. Nek pelayanan digawe ramah lan nyeneng ge, wong disabilitas ya bakal rumangsa diugemi lan dienggo penting. Oke, keren. Terima kasih Pak Bupati Afif. Oke, terima kasih. Mas Ipung, Iya. Mbak Diana. Sama-sama. Nanti jangan lupa ya, Iya. nyanyi ya. Oke. Berapa lagu? Mungkin ada yang bisa dinyanyikan 1-2 bait lah gitu Pak Bupati ya. Iya, lagunya Ini. masih Ipung Jal. Masih Ipung dulu ya, masih Ipung ya. Ini lagu karya Mas Edi WS dengan teman-teman Alfa Blupo ini tentang Iya. Wonosobo nih. Oh, Cerah sinar mentari menyinari bumi, keindahan sejati Wonosobo yang asri, dingin segar nikmati, oh yeah. Mbak Diana mau Bener melanjutkan kan? atau lagu lain? Betul Pak. Ternyata enak memang Pak. Diwakili sama Ternyata enak memang suaranya. Mbak Diana mau melanjutkan lagu yang tadi atau lagu lain? belum latihan Mas. Ini langsung ditembak ini ya. Terima kasih Tribuners. Perbincangan menarik kami. Saya jurnalis Tribun Jateng Mamdodi Prianto melaporkan dari Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difabel Mart ini dibuka hampir kurang lebih 3 tahun. Jadi gini Mbak, Difabel Mart ini di awalnya kita kan sering teman-teman kita ada ikatan disabilitas, tiap bulan kan kita kumpulan. Jadi punya sambil ngomong-ngomong kita punya ide, wah kalau seperti kita punya toko yang untuk khusus produk-produk teman disabilitas sih gimana ya gitu. Awalnya itu cuma angen-angen aja, tapi alhamdulillah lah dengan berjalannya waktu itu Mas Ipung kita, Mbak Mariam, apalagi mungkin Mas Ipung lah yang sering ketemu sama yang punya pariwisata juga dari dinas sosial sendiri, bisa kita dikasih tempat di komplek Kalianget ini ya, untuk dari punya teman-teman yang mengisi produk itu, maksudnya dari teman-teman kita disabilitas kita kan ada 15 kecamatan. Jadi kan mereka yang kebanyakan punya teman-teman produk belum bisa keluar, belum tahu jalannya. Mungkin dengan adanya Difabel Mart ini bisa tertolong. Jadi orang yang beli di sini ini produk dari mana kan, dia itu sebenarnya dia disabilitas tapi kan juga punya podolah ininya, dan hasilnya kualitasnya juga sama. Tapi dulu kan belum ada pintu untuk menitipkan. Dengan adanya Difabel Mart ini kan alhamdulillah punya teman-teman disabilitas, produknya bisa ke cover ya, walaupun belum semua bisa dititipkan di tempat kita. Ya macam-macam Mbak, dari ada batik, ada kue kering, ada pernik-pernik, pokoknya banyak lah. Mungkin ada itu dawet juga, itu punya Mbak Ima juga, dia kan alhamdulillah di sini juga laku. Jadi minuman segalanya lah Mbak, banyak. Iya itu dari Wadah Selintang punya Mas Hari, itu juga disabilitas. Teman-teman disabilitas rata-rata itu biasanya roti-roti kering, ceriping-ceriping gitu juga ada Mbak. Tapi kan kebanyakan yang batik juga ada. Tapi pokoknya alhamdulillah kita itu bisa menghandle ya, walaupun belum semua, misalnya terkendala kita belum bisa ya. Kita punya cita-cita pasti pengen jemput bola, tapi memang yang belum memungkinkan, keadaan kita lah yang belum bisa untuk mungkin produk teman-teman belum semuanya bisa kita cover. Ya itu mereka punya produk Mbak, tapi kan cuma tetangga. Jadi dia nih kalau ada tetangga yang pesen, ya tak saya bikinkan. Tapi kan dia belum punya bangsa pasar yang tepat. Jadi kadang gini, dia itu udah dikasih keterampilan, dikasih standar untuk bisa makanan itu standar dengan baik. Tapi kan kesempatan untuk
mencari apa sales apa itu kan yang masih sulit. Nah itu mungkin dengan adanya ini di Fabelmart itu perlahan-lahan lah yuk mulai pada tahu nek dulu dia masih rumahan Mbak. Ya kita standar harus udah halal, udah apa sertifikat punya PRT. Alhamdulillah udah semua produk-produk teman-teman disabilitas udah punya. Kadang ya mungkin kemasannya yang kurang bagus kita apa olah kita di sini mungkin saya packing lagi gitu Mbak. Ya kita gini kan kita sering juga kerja sama dengan UMKM. Saya dari apa UMKM Pak Bu kalau di sana ada pelatihan monggo teman-teman kita ini produknya ini udah standar tapi mungkin apa dari kemasan packing dan perizinan yang belum standar. Maka kalau ada pelatihan kita boleh diikutkan ya kita di sana dibukalah dari UMKM monggo Bu Danti siapa yang mau ikut kita apa memfasilitasi gitu ya alhamdulillah difasilitasi. Enggak kita selain kita menunggu pengunjung ke sini kita kan juga ada Instagram, ada kita WA lah kita umpamane teman-teman apa kalau yang dari kantor apa yang butuh apa karika butuh produk-produk oleh-oleh kita bisa melayani bisa diantar sampai ke kantor-kantor tujuan ke tempat siapa yang butuh pokoknya kita melayani sampai ke rumah-rumah ke tempat yang pesen gitu Mbak. Kalau sementara ini memang cuma saya dengan apa Mbak Ima yang menunggu masalahnya memang kalau di daerah apa tempat wisata Kalianget kalau ramai kan cuma weekend aja Sabtu dan Minggu Mbak jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau menyesuaikan kalau masih banyak tamu masih kita juga malam kalau ada kegiatan ada di sini ada kegiatan kita juga 24 jam gitu makanya tergantung ya itu momen apa weekend sama apa mungkin di sini sering ada apa kegiatan kalau tiap minggu kan ada itu kesenian tradisional dan dia kan bawa apa satu kampung lah untuk nijol. Nah, alhamdulillah kita juga kecipratan rezeki bagus malah mereka salutnya saya gini, dia membeli barang kita kan taunya wah ini produk yang bagus-bagus. Dia tidak memandang dengan kelemahan kita tapi dengan kualitas produk kita yang sudah sama seperti dengan mereka lah itu kebanggaan saya tersendiri. Jadi mungkin intinya kan banyak lihat nih alah mesake tapi dengan kita dipajang di sini kan dia udah apa standar dengan yang lainnya lah itu Mbak saya bangga maksudnya wah dia produk wah itu tenan bagus enak Bu gini-gini kan kita kan suka masukkan kurang apa Bu lah udah alhamdulillah gitu saya ikut seneng gitu iya gitu rata-rata ya semua insya Allah kayak laris kan bangsa pasarnya sendiri-sendiri ya Mbak ya mungkin orang naik di sini kan anunya karika apa ikonnya tapi kan kita ini punya yang apa ada yang lain Pak ada keripik karika ada gini ya diam nih oh ya ini gimana Bu rasanya gini kan mungkin kadang kita ada tester lah dia icipin ini wah beli ini jadi kan kayak merata ya tapi memang banyak yang dicari tetap nomor 1 karika iya gitu iya minuman kalau karika ya oh iya karika oh iya kan punya kita karika gitu ya gitu kita kendalanya saya itu kan ya keinginan saya itu gini saya itu pengen punya apa paling enggak bisa yang punya dari 15 kecamatan itu produk-produk teman-teman yang belum bisa masuk ke sini mungkin karena kendala apa untuk ke Kalianget itu jauh saya itu punya cita-cita kepengen lah paling enggak punya apa VR apa roda 3 yang bisa untuk kita menjemput bola jadi teman-teman dengan apa dia juga udah berstandar untuk bisa jualan di sini tuh bisa kita rekrut saya kalau ke Kalimbawang ya, ke Kalianget kalau dengan keadaan seperti kita lah, mana pakai kursi kan paling nggak harus naik ojek sana sini kan 100 mungkin untuk dia naik hitung-hitungan kalau untuk badinya aja nggak 100 masuk dia mau ke sini kalau mungkin kita bisa ke sana kan mengurangi beban dia biaya dia yang 100.000 itu ya dengan mungkin dia juga menambah yuk, usahanya mungkin lewat di sini kan banyak dari luar yuk tambah apa dia terkenal yuk tahu usahanya ben apa tambah bisa maju gitulah saya itu cuma gitu cita-cita saya itu pengennya punya teman-teman yang apa disabilitas itu pada usahanya bisa masuk sini lah di Fabelmart kita tempat ini dikasih ya gratis dengan mungkin ini yang dari apa alat apa tempat-tempatnya ini juga kita apa dulu awal-awalnya
dikasih juga dari dinas sosial, kita di-support lah semuanya gitu. Tapi kalau yang anu kan kita berjalannya waktu, alhamdulillah kita bisa udah mandiri untuk kita sendiri gitu. Ya cuma dari dulu memang ya saya itu kesedihan mendalam itu, yang punya teman-teman lah yang muka-muka ini ada gini, yuk kita dikasih respon untuk kita bisa cuma satu dikasih itu untuk bisa untuk jemput punya teman-teman yang mungkin yang dari Kalimbawang, Kepil, Leksono gitu kan, nggak mungkin belum bisa ke sini gitu. Kalau yang aktif Mas selama ini kan yang deket-deket sini aja dulu masih ada 15-16 orang. Masalahnya ya itu kendalanya kita untuk datang ke sini terlalu jauh sih Mbak. Mungkin dia mau nitip produk baru berapa. Kalau untuk ngecek kan secara matematika udah gitu kan dia nggak jebol sih Mbak. Nah, itu. Yo maksudnya ya membantu, tapi kan tidak maksimal kan, kita juga berusaha itu. Nah, sekarang kan zaman kita sama zaman apa WA, pakai posting di Instagram, di Facebook lah, itu kan juga ada yang beli lewat itu, tapi lewat apa pesanan sendiri pribadi online gitu Mbak. Kalau menjagakan di sini kan belum bisa, wong sini ramenya cuma Sabtu Minggu, sama kalau ada kegiatan-kegiatan, ada musik, ada apa gitulah baru. Iya, event. Nah, besok juga ada sih Sabtu Wero itu. Nah itu kan termasuk ya alhamdulillah, mungkin tetap banyak yang nonton lah, kita kecipratan rezekinya dari situ. Iya banyak. Ya kan setiap pengunjung kan lain-lain, dari Bandung ada, dari Semarang ada, dari luar Jawa juga banyak Mbak. Ya mudah-mudahan di Family Mart kita itu tambah maju, kita tambah merekrut untuk teman-teman lebih banyak Mbak. Dan senang lah pokoknya, moga-moga kita tetap di sini eksis untuk teman-teman juga semangat untuk ngisi lah, pokoknya senang lah gitu. Aduh ya Allah.